Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Martinez yang sedang berbelanja di sebuah supermarket. Namun saat ia sedang memilih barang belanjaan, tiba-tiba Martinez mendapatkan telepon dari sang pacar bernama Maya yang menanyakan kabarnya dengan nada manja. Martinez pun menjawab dengan santai bahwa dirinya sedang berada di supermarket untuk berbelanja kebutuhan harian. ¿Hay cosa, amor? Hola, gordo, ¿qué haces? Estás en el súper. Macam tak betul je budak ni. Selesai berbelanja dan ketika hendak pulang, tanpa diduga Martinez bertemu dengan teman lamanya bernama Jorgito. Pertemuan itu awalnya terasa hangat, namun berubah menjadi ajang pamer ketika Jorgito takjub melihat mobil mewah yang terparkir di dekat Martinez. ¿Qué haces, papá? Jorgito, soy boludo, tu compañero de colegio. La nave, vio. La poderosa. Melihat reaksi Jorgito, Martinez langsung memanfaatkan momen tersebut untuk menyombongkan diri, memamerkan mobil mewah itu seolah-olah adalah miliknya. Martinez berbicara dengan penuh kebanggaan, membuat Jorgito semakin terkesan, yang padahal kenyataannya mobil itu bukanlah milik Martinez, melainkan milik orang lain yang kebetulan terparkir tepat di samping mobilnya yang terlihat sangat biasa saja. Setelah Jorgito pergi dengan rasa kagum, Martinez hanya bisa berdiri dengan rasa puas atas kebohongan kecilnya. Hablamos. Di tengah perjalanan pulang, Martinez menerima pesan dari pacarnya, di mana pesan itu membuat suasana berubah. Maya memintanya datang ke rumah karena ia ingin menghabiskan malam bersamanya. Setelah membaca pesan tersebut, pikiran Martinez langsung dipenuhi bayangan menyenangkan hingga tanpa ragu ia memutar balik mobilnya dan melaju menuju rumah pacarnya. Namun karena pikirannya tidak fokus dan terlalu buru-buru, Martinez secara tidak sengaja menabrak seseorang. Lalu saat Martinez turun dan menyadari bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia, kepanikan langsung menyelimuti dirinya. Namun bukannya bertanggung jawab, Martinez malah memilih untuk melarikan diri. Dia kemudian memutuskan untuk kembali ke rumahnya sendiri dan membatalkan ke rumah pacarnya, di mana sejak kejadian itu rasa bersalah terus menghantui Martinez, di mana malam terasa begitu panjang. Pikirannya dipenuhi bayangan kecelakaan tadi yang membuatnya kesulitan tidur. Lalu di saat dia mencoba memejamkan mata, tiba-tiba lampu di rumahnya berkedip-kedip dengan sendirinya, menciptakan suasana mencekam yang membuatnya semakin gelisah. Lalu tak lama kemudian ponselnya kembali berdering, di mana kali ini bosnya yang menelpon memerintahkannya untuk menggantikan shift malam di sebuah rumah sakit. Dengan kondisi mental yang masih kacau, Martinez tak punya pilihan lain selain bersiap dan berangkat bekerja. Hola. Guardia base en el hospital regional. Y esto es así nomás, luego por el camino vas a ir aprendiendo. Sesampainya di rumah sakit, dia disambut oleh seorang karyawan bernama Anibal yang kemudian mengantarkannya menuju kamar mayat, di mana suasana lorong rumah sakit terasa dingin dan juga sunyi. Di dalam kamar mayat, tergeletak satu jenazah yang baru saja masuk, di mana Anibal menjelaskan bahwa orang itu meninggal dunia karena tertabrak mobil. Dan meskipun polisi sudah melakukan investigasi, pelaku tabrak lari berhasil kabur tanpa meninggalkan jejak. Mendengar penjelasan itu, Martinez pun kelihatan panik. Dalam benaknya terlintas kemungkinan mengerikan bahwa mayat itu adalah korban yang ia tabrak tadi. Namun ia memilih diam dan tidak mengatakan apapun kepada Anibal. Lalu setelah itu Anibal mengantarkannya ke ruangan kerja yang dilengkapi dengan monitor CCTV untuk memantau berbagai ruangan, termasuk lorong dan kamar mayat. Martinez diminta untuk berjaga sepanjang malam. A ver, ¿colandemos acá? Ya se cargó. ¿Tu pata? Oye, mamá. Di saat suasana mulai terasa sepi dan membosankan, ponselnya kembali berbunyi, di mana Maya menelpon dengan nada marah karena Martinez tak jadi datang. Padahal Maya sudah menunggu sejak tadi. Dengan suara mencoba tenang, Martinez meminta maaf dan beralasan bahwa bosnya tiba-tiba menyuruhnya untuk bekerja shift malam di rumah sakit. Jamás llegaste anoche. Cuando salga del trabajo voy junto a vos, comemos pororó y vemos una película de terror, mbak. Setelah percakapan itu berakhir, suasana kembali menjadi hening. Beberapa saat kemudian saat matanya terpaku pada layar CCTV, Martinez melihat sesuatu yang sangat amat aneh, di mana pintu kamar mayat tampak terbuka perlahan. Tanpa berpikir panjang, Martinez segera ke sana untuk memastikannya. Namun ketika ia tiba, pintunya tertutup rapat seperti tak pernah terbuka sama sekali. Rasa penasaran bercampur cemas mendorongnya untuk masuk ke dalam kamar mayat tersebut. Hingga saat ia melangkah masuk, tanpa dia sadari pintu di belakangnya bergerak perlahan seakan terbuka dengan sendirinya.
Merasa sedikit mengantuk karena kurang tidur, Martinez memutuskan membuat kopi agar tetap terjaga. Namun kejadian aneh kembali terjadi, di mana gelas minumannya tiba-tiba terpental jauh, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mendorongnya. Martinez terdiam mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Meski merasa aneh dan sedikit takut, ia memilih mengabaikannya dan kembali ke ruangan CCTV. Baru beberapa menit duduk, dia kembali dikejutkan oleh layar monitor di mana terlihat seorang pria misterius berdiri tepat di depan kamar mayat, hanya diam seperti patung. Martinez langsung berlari menghampirinya dan menyuruh pria itu pergi dari area rumah sakit. Dek, va, ¿y por ver? La puta, acuarúntego. Por favor, retírese. Bueno, ajá de eso. Karena suasana kembali sunyi dan ia merasa bosan, sekaligus ingin mengalihkan rasa takutnya, Martinez mulai berselfie sambil memegang senjata penjagaannya. Namun ketika melihat hasil fotonya, terlihat sosok aneh yang tidak ia rasakan kehadirannya saat berfoto tadi. Wajah Martinez pun langsung pucat, kebingungan bercampur ketakutan mulai menguasainya. Dan di saat yang sama di monitor CCTV, dia kembali melihat pria misterius tadi yang kini mencoba masuk ke dalam kamar mayat. Martinez kembali berlari mengejarnya, namun pria itu tiba-tiba menghilang dan kabur begitu saja bak ditelan bumi. Dengan napas yang terengah-engah dan rasa takut yang semakin menjadi, Martinez memutuskan untuk mengecek kamar mayat sekali lagi. Dia berjalan perlahan membuka pintu dengan tangan gemetar, dan di sanalah kejutan terbesar nantinya, di mana mayat yang tadi tergeletak di atas meja kini telah menghilang tanpa jejak entah kemana, meninggalkan ruangan dingin itu dalam keheningan yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Dan pada saat yang sama, pintu kamar mayat tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Martinez yang baru saja menyadari mayat tersebut menghilang langsung berbalik dan mencoba membuka pintu, namun gagang pintunya tidak bisa digerakkan sama sekali, seolah-olah terkunci dari luar. Martinez pun mulai panik, menyadari dirinya terperangkap. Martinez mencoba mencari jalan keluar lain, kemudian ia melihat sebuah jendela kecil di ruangan itu dan berusaha meraihnya, berharap bisa membuka atau setidaknya berteriak meminta tolong. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, lampu ruangan tiba-tiba mati mendadak. Martinez berulang kali menekan saklar lampu, mencoba menyalakannya kembali, tapi semuanya hanya sia-sia saja. Ruangan itu tetap gelap dan juga sunyi. Di sana hanya terdengar suara napasnya yang semakin tidak teratur. Belum sempat ia menenangkan diri, satu persatu keran air di ruangan itu tiba-tiba menyala dengan sendirinya, di mana suara air yang mengalir menciptakan gema yang menyeramkan di dalam kamar mayat. Dengan langkah gemetar, Martinez bergegas mematikan seluruh keran tersebut. Namun begitu Martinez selesai, tiba-tiba ia mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dengan tangan bergetar, Martinez mengangkat panggilan itu, akan tetapi tidak terdengar sepatah kata pun. Lalu tiba-tiba panggilan itu terputus dengan sendirinya. Hola. ¡Ay, ay, ay! Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Martinez mencoba menghubungi rekan kerjanya untuk meminta bantuan. Akan tetapi sialnya ia tidak memiliki pulsa sama sekali. Martinez benar-benar sendirian di tempat itu. Tak lama kemudian di tengah gelapnya ruangan, tiba-tiba ia melihat bayangan hitam bergerak. Bayangan itu perlahan mendekati jendela dan mulai membukanya satu persatu. Martinez memberanikan diri mengintip dari salah satu jendela kecil. Di sanalah ia kembali melihat pria misterius yang sebelumnya berkeliaran di lorong rumah sakit. ¡Se ayuda, Mina! Kok angan de Caliaseo? Dengan panik Martinez memohon agar pria itu membantunya membuka pintu kamar mayat. Akan tetapi belum sempat mendapat jawaban, pria tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Belum sempat Martinez memahami apa yang terjadi, ia kembali merasakan hawa dingin di belakangnya. Dan pada saat menoleh perlahan, tiba-tiba terlihat sosok menyeramkan sudah berdiri sangat dekat dan bergerak mendekatinya.
Sejak saat itu gangguan-gangguan goib mulai berdatangan sehingga membuat mentalnya semakin runtuh. Karena sudah tak tahan, Martinez memutuskan bersembunyi di bawah ranjang tempat mayat biasa diletakkan. Ia mencoba menahan napas dan berharap semuanya berhenti. Namun lagi-lagi suara-suara aneh dan bisikan makhluk halus malah semakin mendekat, membuatnya nyaris kehilangan kewarasan. Tak lama kemudian di tengah kepanikan itu, Martinez mendengar suara seorang wanita memanggilnya dengan nada lembut. Suara itu terdengar tidak menyeramkan, justru seperti meminta pertolongan. Martinez perlahan keluar dari persembunyiannya dan mencoba menghampiri wanita tersebut. Namun secara tiba-tiba seorang pria bertubuh besar muncul dari belakang dan langsung memukul Martinez dengan keras hingga tubuhnya terpental. Dan saat Martinez mulai sadar, dari sampingnya muncullah sosok wanita misterius yang menyodorkan sebilah pisau. Tanpa pikir panjang, Martinez langsung mengambil pisau itu dan menusuk pria besar tadi. Satu tusukan membuat pria itu terjatuh. Namun Martinez yang sudah diliputi amarah dan ketakutan terus menusuknya berulang kali tanpa henti, sampai akhirnya pria tersebut tumbang bersimbah darah. Namun detik berikutnya semua mendadak berubah, di mana Martinez terbangun dengan napas terengah-engah. Dan ternyata sejak tadi Martinez tertidur di dalam rumah sakit selama berjam-jam. Semua kejadian mengerikan itu terasa begitu nyata, namun tubuhnya tidak menunjukkan luka ataupun darah sedikit pun. Dengan kepala yang masih terasa puyeng, Martinez keluar dari rumah sakit dan menuju mobilnya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah mimpi belaka. Namun pada saat berada di dalam mobil, ponselnya kembali berdering dari nomor yang tidak dikenal. Dan ketika diangkat terdengar suara rekan kerjanya yaitu Ramon yang mengatakan bahwa bos mereka sangatlah marah karena Martinez tak masuk kerja malam ini. Mendengar hal itu, Martinez kebingungan dan bersikeras bahwa ia sedang bertugas shift malam di rumah sakit atas perintah dari bos. Namun Ramon malah terdiam dan berkata dengan nada heran bahwa seharusnya Martinez berjaga di proyek konstruksi bangunan, bukan di rumah sakit. Apa ya, hermano? ¿Qué pasó? Y yo vine a ser guardia acá en el hospital. Vos tenías que estar acá a la hora, men. Ucapan Ramon membuat tubuh Martinez terasa lemas. Dengan rasa penasaran dan ketakutan yang bercampur, Martinez kembali masuk ke dalam rumah sakit dan menuju kamar mayat. Dengan tangan gemetar, dia mendekati satu-satunya mayat jenazah yang terbaring di sana. Perlahan ia membuka kain penutup mayat itu dan jantungnya seolah berhenti berdetak, di mana mayat itu adalah Anibal. Seketika Martinez menyadari kebenaran yang sangat amat mengerikan, di mana Anibal yang dari tadi menemaninya bekerja, mengantarnya berkeliling dan mengobrol dengannya, bukanlah manusia melainkan sosok hantu. Dan kini Martinez paham orang yang ia tabrak di jalan malam itu adalah Anibal sendiri. Belum sempat dia melarikan diri, dari belakangnya muncullah sosok hantu Anibal. Martinez mencoba menghindar dan berlari, namun ia berhasil ditangkap hingga akhirnya tewas di ruangan dingin tersebut. No soy Dios, pero te vengo a juzgar. Lo que siembres, cosecharás. Film pun sudah berakhir. Gimana? Film yang sangat mengerikan bukan? Jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.